Peradaban India kuno adalah salah satu yang tertua di dunia. Peradaban ini membentang dari peradaban lembah Indus awal hingga era Gupta yang kuat. Ini termasuk perencanaan kota, sastra, sains, dan agama. Era ini menyaksikan naik turunnya beberapa dinasti yang berpengaruh. Keragaman geografis India memainkan peran penting dalam membentuk peradabannya. Perjalanan dimulai dengan peradaban lembah Indus yang terkenal dengan perencanaan kotanya yang maju. Peradaban lembah Indus yang berasal dari sekitar 3.300 SM adalah salah satu budaya urban paling awal. Kota-kota penting seperti Harappa dan Mohenjo-daro menunjukkan pencapaiannya. Kota-kota ini terkenal dengan perencanaan kotanya yang maju. Mereka memiliki jalan-jalan yang tertata dengan baik, sistem drainase, dan struktur arsitektur yang mengesankan. Ekonomi lembah Indus didasarkan pada pertanian, perdagangan, dan produksi kerajinan. Terlepas dari prestasinya, peradaban Indus menurun sekitar 1.900 SM. Periode Weda mengikuti peradaban lembah Indus dimulai sekitar 1.500 SM. Era ini menyaksikan kedatangan bangsa Arya yang bermigrasi dari Asia Tengah. Masyarakat Weda sebagian besar adalah masyarakat pastoral, dengan ternak menjadi bagian penting dari ekonomi mereka. Seiring waktu, mereka beralih ke pertanian menetap. Periode ini juga menandai penyusunan Veda, teks suci tertua agama Hindu. Periode Weda kemudian menyaksikan pembentukan kerajaan-kerajaan kecil dan republik. Dinasti Maurya yang didirikan pada 322 SM menandai babak baru dalam sejarah India. Chandragupta Maurya mendirikan kekaisaran, menyatukan sebagian besar anak benua India di bawah satu pemerintahan. Kekaisaran Maurya dikenal karena kekuatan militer dan ekonominya yang besar. Penasihat Chandragupta, Kautilya, menulis Artha Shastra, sebuah risalah tentang ketatanegaraan dan strategi militer. Ashoka awalnya mengejar penaklukan militer, tetapi kemudian memeluk agama Buddha setelah Perang Kalinga. Dukungan Ashoka terhadap Buddhisme menyebabkan penyebarannya ke seluruh Asia. Bagian 5. Ashoka yang Agung, dari penaklukan ke Dharma. Ashoka yang Agung adalah salah satu penguasa paling terkenal dalam sejarah India. Dia memerintah kekaisaran Maurya dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Setelah Perang Kalinga yang berdarah, yang menyebabkan banyak korban jiwa dan penderitaan, saya merasa sangat menyesal dan terguncang. Saya memutuskan untuk meninggalkan jalan kekerasan dan mencari kedamaian batin. Saya masuk agama Buddha dan mengadopsi kebijakan tanpa kekerasan. Saya mempromosikan kesejahteraan rakyat saya dengan membangun berbagai pekerjaan umum seperti jalan, rumah sakit, dan sumur untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Dekret saya, yang tertulis di batu dan pilar, menyebarkan pesan-pesan tentang perilaku etis dan tanggung jawab sosial. Saya ingin rakyat saya hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Perlindungan saya terhadap Buddhisme membantunya berkembang dan menyebar ke bagian lain Asia. Saya mendukung pembangunan vihara dan pengiriman misionaris untuk menyebarkan ajaran Buddha. Saya dikenang sebagai penguasa yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Warisan saya adalah contoh bagaimana seorang pemimpin dapat berubah dari penakluk menjadi pelindung, dari kekerasan menjadi kedamaian, dan dari kekuasaan menjadi kebijaksanaan. Bagian 6. Zaman Keemasan, Dinasti Gupta. Dinasti Gupta yang memerintah dari sekitar 320 hingga 550 M sering disebut sebagai zaman keemasan India. Periode ini menyaksikan kemajuan luar biasa dalam sains, sastra, dan seni. Kekaisaran Gupta dikenal karena stabilitas politik dan kemakmuran ekonominya. Chandragupta yang pertama mendirikan dinasti Gupta, tetapi di bawah Chandragupta yang kedua kekaisaran mencapai puncaknya. Gupta mendirikan pemerintahan yang sentralisasi dan memobiskan pergaulan dan pertanian. Para penguasa Gupta adalah pelindung spirit dan seni. Bagian 7. Perkembangan ilmiah dan artistik, kontribusi Gupta. Periode Gupta terkenal dengan prestasinya dalam sains dan seni. Salah satu sarjana paling terkenal pada periode ini adalah Aryabhata. Ia memberikan kontribusi yang signifikan pada matematika dan astronomi, termasuk konsep nol dan perhitungan keliling bumi. Dalam sastra, periode Gupta menyaksikan penciptaan puisi dan drama Sanskerta klasik. Penulis drama Kalidasa, yang sering dianggap sebagai Shakespeare dari India, menulis karya-karya abadi seperti Shakuntala dan Meghaduta.
Periode Gupta juga menyaksikan kemajuan dalam pengobatan dan metalurgi. Bagian 8 Kerajaan Pasca Gupta era transisi. Kemunduran Kekaisaran Gupta pada pertengahan abad ke-6 menyebabkan periode fragmentasi politik. Setelah berabad-abad stabilitas dan kemakmuran di bawah pemerintahan Gupta, India memasuki fase baru yang ditandai oleh ketidakpastian dan perubahan. Beberapa kerajaan regional muncul, masing-masing berkontribusi pada lanskap budaya dan politik India. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya bersaing untuk kekuasaan, tetapi juga berusaha untuk melestarikan dan memperkaya warisan budaya mereka. Di antara mereka, kerajaan Harsha dan Chalukya sangat terkenal. Harsha, seorang penguasa yang cakap dan visioner, berhasil mempersatukan berbagai wilayah di India Utara. Harsha, yang memerintah dari 606 hingga 647 berhasil menyatukan sebagian besar India Utara. Di bawah pemerintahannya, seni, sastra, dan agama berkembang pesat menciptakan era keemasan baru. Chalukya, yang berbasis di wilayah Deccan, dikenal karena prestasi arsitekturnya. Mereka membangun kuil-kuil megah dan monumen yang masih berdiri hingga hari ini, mencerminkan keahlian dan kreativitas mereka. Terlepas dari fragmentasi politik, era ini menyaksikan pertumbuhan budaya dan intelektual yang berkelanjutan. Para cendekiawan, seniman, dan pemikir terus berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan seni. Senfamsis berada sebagai masalah transisi yang tendensi mendi. Bagian 9, Dinasti Chola, Kecakapan Maritim dan Budaya. Dinasti Chola yang mulai terkenal pada abad ke-9 dikenal dengan kecakapan maritim dan prestasi budayanya. Salah satu penguasa Chola yang paling terkenal adalah Raja-Raja Chola A, yang memerintah dari 985 hingga 1014 Jalur perdagangan maritim Kekaisaran Chola memfasilitasi pertukaran budaya dan kemakmuran ekonomi. Chola juga merupakan pelindung seni dan arsitektur yang hebat. Periode Chola menyaksikan berkembangnya sastra dan seni Tamil. Bagian 10. Kesimpulan, pengaruh abadi India kuno. Warisan peradaban India kuno sangat dalam dan abadi. Dari perencanaan kota yang canggih di lembah Indus hingga arsitektur megah kuil-kuil kuno, jejak mereka masih terlihat jelas. Dari perencanaan kota di lembah Indus hingga kebangkitan budaya periode Gupta, setiap era memberikan kontribusi unik pada permadani sejarah India. Peradaban ini tidak hanya membangun kota-kota yang terorganisir dengan baik, tetapi juga mengembangkan sistem sanitasi yang maju. Peradaban India kuno meletakkan dasar bagi masyarakat India modern. Struktur sosial, ekonomi, dan politik yang mereka bangun menjadi fondasi bagi perkembangan selanjutnya. Kontribusinya pada sastra, sains, dan agama terus beresonansi hingga saat ini. Karya-karya sastra seperti Veda dan Upanishad, serta pencapaian ilmiah dalam bidang matematika dan astronomi menunjukkan kecerdasan dan kreativitas mereka. Penyebaran agama Buddha dan filsafat India lainnya memiliki dampak global. Ajaran-ajaran ini menyebar ke seluruh Asia, mempengaruhi budaya dan spiritualitas di berbagai negara. Warisan budayanya yang kaya terus menginspirasi dan menginformasikan masa kini, menyoroti kekuatan abadi masa lalu India kuno. Festival-festival budaya, tarian, dan musik tradisional India masih didirikan dengan semangat yang sama, menghubungkan internasional dan musik ini.